Sobat Kesoy sekalian, apa kabar semuanya? Pasti sehat-sehat semua ya? Nah, pada video kali ini saya ingin membahas sebuah TWS atau True Wireless Stereo atau Bluetooth Earphone Nirkabel. Perkenalkan, Sonic Gear Earpump TWS 2. Sonic Gear sendiri udah terkenal di bidang speaker audio untuk PC. Dan kali ini saya berkesempatan mereview TWS-nya setelah merayu teman saya untuk dipinjamkan. Dia beli di harga 179.000 dari diskon harga 359.000. Ya, agak casual lah ya. Oke, kita cek kemasannya dulu yuk. Kemasannya bagus ya, dari semacam kardus tebal. Jadi cukup aman di pengiriman. Di dalamnya ada TWS-nya, charging case, dan disertakan juga 2 pasang ear tips L dan S. Juga kabel charging tipe C. Lalu juga kartu garansi resmi dan lembar user manual. Seperti biasa, Earpump TWS 2 ini juga sudah melalui pengujian yang lumayan panjang. Di tangan teman saya itu udah hampir 3 bulan lebih dan hampir selalu dipakai volume maksimal. Dan di tangan saya beberapa minggu dan juga ada beberapa hal yang saya temui selama pengujian. Oke, langsung aja kita bedah. Dimulai dari charging case-nya dulu ya. Charging case-nya ini terbuat dari plastik berbentuk lonjong dengan ukuran yang cukup kompak dan muat di saku celana. Dengan panjang sekitar 6,5 cm, lebar sekitar 3,7 cm, dan tinggi sekitar 2,5 cm. Di bagian bawahnya ada stiker petunjuk charging di mana inputnya 0,8 ampere. Jadi charger 1 ampere atau 0,5 ampere udah cukup ya. Lalu colokan chargernya ini menggunakan USB tipe C. Kabelnya juga udah disediakan dalam paket. Selagi proses charging, lampu indikator merah akan berkedap-kedip. Ketika sudah full, lampu indikator tetap menyala tapi nggak berkedap-kedip. Oke, lanjut ke earpiece-nya. Earpiece-nya terbuat dari plastik yang cukup ringan dan bentuknya yang kelihatan gemuk. Indikator kiri dan kanan ada di bagian atas lampu indikator earpiece. Dimensinya bisa dibilang cukup gemuk ya, atau bulky. Ear tips-nya tipe yang biasa untuk TWS dengan bentuk yang pipih. Lalu pin chargingnya ada di bagian perut earpiece. Untuk nozzle-nya sendiri ini pendek ya, dan ada semacam lidah nozzle supaya ear tips nggak kepleset. Diameter nozzle luar sekitar 5 mm dan diameter dalam sekitar 4 mm. Earwax guard filternya terbuat dari semacam kasa hitam. Untuk menyalakan dan mematikan Earpump TWS 2 ini butuh di tap 3 detik di panel sentuh. Indikator yang berkedap-kedip biru merah berarti lagi mencoba pairing ke player atau ponsel, dan berwarna biru berkedip lambat ketika sudah terkoneksi. Untuk pause atau play disentuh 2 kali, bisa di earpiece kanan atau di kiri. Untuk volume up, sentuh tiap 1 kali earpiece sebelah kanan, dan untuk volume down, sentuh tiap 1 kali earpiece sebelah kiri. Tapi di saya ternyata terbalik kiri dan kanannya. Untuk next dan previous track, ini juga kebalik ya di saya. Harusnya sentuh kanan 1,5 detik untuk next track, dan sentuh kiri 1,5 detik untuk previous track. Jadi, buat volume up dan volume down juga next dan previous track ini terbalik dari buku panduannya. Untuk fungsi-fungsi yang lain sih berjalan normal, tapi sepertinya quality control Sonic Gear itu harus lebih diperhatikan lagi. Untuk spesifikasinya, Earpump TWS 2 ini dipersenjatai 6 mm single dynamic driver dengan sensitivitas 98 dB, rentang frekuensi 50 Hz sampai 20 kHz. Impedance-nya 16 ohm dengan konektivitas Bluetooth versi 5. Dan waktu memainkan musik 7 jam dengan volume 50%. Dan 3 kali pengisian di charging case. Jadi total itu bisa 21 jam memainkan musik. Selama beberapa minggu ini saya memasangkan Earpump TWS 2 ini dengan ponsel yang versi Bluetooth-nya masih versi 4. Jadi untuk musik, kayaknya suaranya yang didapatkan itu masih kurang optimal. Jadi gimana suaranya? Yuk kita bedah aja menggunakan diagram persepsi saya. Bass pada Earpump TWS 2 ini bisa dibilang cukup boomy atau ngebum dan terasa penuh atau gemuk. Tapi ada kesan bassnya itu nggak terlalu lambat dan nggak berat di ujungnya. Hentakan bassnya itu kurang kerasa ya, bisa dibilang kurang punchy atau kurang ngejedak lah. Juga punya kesan yang agak keruh atau madi. Dan dengungan bassnya itu kerasa sampai mid, seolah-olah menyelimuti mid. On My Way-nya Alan Walker itu bisa terasa ngebum, tapi kurang hentakan di awal, jadi bisa berkesan agak melempem. Bassnya ini masih bisa sih ngikutin gebukan double pedal yang intens dari Kirisu Teguemania Trivium, tapi tetap kerasa kurang detail dan berkesan keruh, jadi lebih dominan gemuruhnya. Secara keseluruhan, power dan boominess Earpump TWS 2 ini cukup cocok untuk pendengar kasual yang pengen cari bass yang ngebum. Karena dari segi tenaga, emang cukup besar sih ya, tapi juga nggak terlalu berat dan masih fun. Mid Earpump TWS 2 ini kerasa anget, dengan kesan selimut yang lumayan tebal, jadi kesannya beneran anget.
Untuk genre cinematic orchestra seperti Dragon Wing-nya Two Steps From Hell, bassnya ini benar-benar dominan dan jadi mengganggu kejernihan instrumen di frekuensi mid. Suara penyanyi pria bersuara rendah dengan oktav rendah seperti When I Fall In Love yang Michael Bublé itu terasa lumayan maju dengan penekanan yang kuat. Untuk suara pria yang lebih tinggi seperti suaranya Chris Martin pada Adventure of a Lifetime-nya Coldplay itu kerasa lembut dan hangat. Tapi karakter suara Chris Martin itu jadi kayak kurang kerasa. Untuk vokal wanita bersuara tinggi seperti pada Set Fire to the Rain-nya Adele atau suara Celine Dion atau vokal penyanyi Asia seperti Stefani pada Friends-nya Gundam 00 itu bisa kerasa kurang lepas dan terasa menurun, seperti terbentur atap atau roll off. Karakter suaranya juga kurang terasa. Secara keseluruhan, mid ear pump TWS-2 ini memang kerasa lembut. Sibilansa nggak mengganggu dan puncak kasar pada vokal itu nggak kerasa. Tapi mid ear pump TWS-2 ini bisa dibilang terlalu berselimut. Jadi karakter suara vokal bisa kurang kerasa, dan seringkali kerasa mendem, terutama pada vokal wanita. High atau treble pada ear pump TWS-2 ini kerasa santai, nggak agresif, dan terasa mundur ke belakang. Cukup jauh sih. Kerasa kurang cerah, kurang kinclong, atau kurang sparkling. Kurang renyah juga, kurang detail, dan kurang extend. Dentingan simbal yang bertubi-tubi kurang bisa direproduksi dengan baik, dan bisa kerasa kurang rapih dan agak tenggelam. Beberapa musik yang memang posisi simbalnya itu diletakkan di belakang, itu malah kerasa lebih tenggelam lagi. Yang bagus dari ear pump TWS-2 ini, treble-nya sama sekali nggak pedes dan nggak menyayat telinga, di volume tinggi sekalipun. Sound signature ear pump TWS-2 ini lebih ke arah warm atau hangat, dan bassy atau dominan bass. Ya bayangannya tuh kayak nyanyi di dalam selimut tebel. Soundstage-nya nggak bisa dibilang luas, dan nggak bisa dibilang cukup dalam. Standar aja, atau bahkan cenderung agak sempit. Separasi antar instrumennya itu juga standar aja, malah bisa dibilang kurang oke. Sepertinya karena bassnya yang terkesan gemuk dan penuh, juga cukup bocor ke mid. Buat channelingnya sih seimbang ya antara kiri dan kanan, terlepas dari suaranya yang tertukar. Tapi pada beberapa musik yang ramai, stereonya bisa kurang terasa dan lebih bermain di tengah. Congestion atau pemampatannya juga nggak terlalu terasa, karena pada dasarnya ear pump TWS-2 ini nggak terlalu detail. Paling hanya bassnya aja yang kerasa agak numpuk. Untuk respon volume, ear pump TWS-2 ini punya modul volume yang terpisah dari player atau ponsel. Istilahnya nggak terkoneksi sama volume ponsel. Dan punya kurang lebih 18 tingkat dari 0 sampai maksimal. Volume kecil setara 2 kali klik atau 10% ponsel saya, itu terasa kurang bisa bernyanyi dengan baik dan terasa cukup mendem. Di volume moderat, barulah ear pump TWS-2 ini bisa dinikmati dan bisa bernyanyi dengan baik. Volume tinggi di full 18 klik atau maksimal earphone plus 90% ponsel, ear pump TWS-2 ini masih bisa dinikmatin dan nggak terasa cukup nyaring. Hanya bassnya jadi benar-benar mendominasi. Untuk pengalaman harian selama beberapa minggu ini, saya menemukan beberapa nilai plus dan minus pada ear pump TWS-2 ini, ketika dipasangkan dengan Bluetooth versi 4. Pertama, koneksinya itu bisa kurang stabil dan terputus-putus. Fitur koneksi otomatis kadang berfungsi, kadang nggak. Tapi ada fitur mati otomatis kalau nggak terkoneksi Bluetooth sekitar 10 menit. Lalu untuk mic-nya kurang bisa diandalkan untuk menerima panggilan. Sering terputus-putus dan suara kurang jelas. Di Bluetooth versi 5 bisa lebih stabil, seperti di Vivo V19. Tapi suara penelpon juga kedengaran kurang jelas. Fittingnya kedap, tapi bentuk earpiece yang gemuk bisa membuat telinga terasa nyeri untuk pemakaian jangka panjang. Lalu panel sentuhnya juga cukup sensitif. Yang saya suka, ketahanan baterainya itu cukup lama ya, bisa sampai 7 jam dalam sekali charging di volume 50%. Di volume 100% sendiri bisa mencapai 4 jam. Nah, gimana kalau buat gaming? Buat gaming ini saya menggunakan PUBG Mobile, dan saya bisa bilang ear pump TWS-2 ini kurang cocok digunakan bermain game dengan ponsel yang Bluetooth-nya masih versi 4.0 atau 4.2. Karena delay-nya itu cukup lama ya, mungkin kurang lebih sekitar 1 detik. Delay yang lama aja udah cukup mengganggu. Dan kalau saya perhatikan, suara langkah kakinya ini juga kurang jelas dan agak keruh. 3D environment-nya juga kurang kerasa. Mungkin pengalaman gaming bisa lebih baik di ponsel dengan Bluetooth versi 5 ya. Tapi buat Bluetooth versi 4, kayaknya saya nggak bisa merekomendasikannya. Jadi, bagaimana ear pump TWS-2 ini? Coba kita lihat pro-nya ya. Ear pump TWS-2 ini udah mendukung Bluetooth versi 5. Fittingnya cukup kedap, punya fitur yang cukup lengkap dan berfungsi bahkan di ponsel lama. Baterainya tahan lama, hingga 7 jam di 50% volume, dan saya coba bisa mencapai 4 jam menonton film pada volume 100%, sekali charging. Cukup mudah dipasangkan dengan perangkat ponsel atau player, bisa cocok untuk bass head, juga bergaransi resmi Sonic Gear. Lalu untuk cons-nya, fitting ear pump TWS-2 ini bisa membuat nyeri untuk pemakaian jangka panjang. Kualitas mikrofonnya juga kurang baik ya, dan kurang bisa diandalkan untuk menerima panggilan telepon.
Ya, tapi di harga 170 sampai 180 ribuan ya udah oke lah ya. Dan dengan semua penilaian tersebut, Sonic Gear Earpump TWS 2 ini layak mendapatkan nilai 7,38 versi Carry Asoy. Terima kasih telah menyaksikan. Orang yang murah hati nggak akan pernah berkekurangan. Subscribe nggak akan membuat sobat menjadi cekak. Soalnya subscribe itu gratis. Bantu klik subscribe dan like agar channel terus berjalan dan sobat bisa menyaksikan review-review barang Kesoy selanjutnya. Salam Kesoy. Biar kere, tapi harus tetap asoy.